Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sekarang sudah pukul 5 ya, pukul 5 lewat 5 menit baru pulang dari masjid dan melaksanakan sholat subuh tadinya. Jadi untuk menyambut fajar kita coba menyampaikan sedikit informasi daripada Allah dan Rasul bagi kepentingan kita bersama, wabil khusus tentu saya sendiri sebagai orang yang menasihati diri saya sendiri melalui video-video. Namun insya Allah mungkin itu bermanfaat bagi kita yang lain yang berkenan untuk menyaksikan dan menonton video-video itu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada pagi hari ini kita mencoba kembali untuk mentolaah kisah Nabi Musa. Jadi kitab Quran juga isi yang tertulis padanya yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat, dimulai daripada Bismillahirrahmanirrahim, itu ba, diakhiri dengan surat An-Nasu, Qul a'udzu birabbin nasi, itu An-Nasu. Jadi persoalannya adalah kita sedikit mengerahkan energi batin kita yang bernama akal. Karena nilai kita ini terletak pada akal. Hanya akal inilah yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa berpikir, mencerna, memahami segala sesuatu. Termasuk kita mencerna keberadaan Allah, keberadaan Rasulullah, dan keberadaan diri kita sendiri. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kitab Quran itu beserta tulisan yang ada di dalamnya, semua itu adalah simbol. Simbol yang menunjukkan, yang menggiring kita kepada satu titik persoalan yang Allah dan Rasul berkehendak menyampaikannya kepada kita. Oleh karena itu, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum aku turunkan petunjuk bagi semua manusia, yaitu berupa Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, terdahulu aku memberikan kepada mereka itu Furqan. Furqan itu artinya sesuatu yang dapat membedakan yang baik, sesuatu yang dapat membedakan yang buruk, yang patut dan yang tidak patut, halal dan haram. Itulah akal. Jadi sangat naif sekali kalau ada di antara kita menjadikan akal itu nomor sekian di belakang. Kita terima apa yang tertulis pada kitab Quran, kita terima apa yang tertulis pada kitab hadis, kita terima apa yang disampaikan oleh para ulama dan kiai tanpa kita renungkan terlebih dahulu. Padahal dalam kehidupan beragama ini Allah tidak berbicara fisik, tetapi Allah berbicara yang ada dalam fisik, itu ruh kita. Itulah diri kita sebenarnya diri. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat semuanya, mari kita mencoba untuk berpikir dengan akal fikir kita. Nah, salah satu daripada buah pemikiran, nah itu dia, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Jadi Musa ini kalau kita lihat daripada tulisan yang ada pada nama beliau, yaitu Mim, Waw, Sin. Nah, itu Mim, Waw, Sin. Jadi kalau dibaca semuanya Musa. Jadi Musa itu adalah simbol untuk semua kita, bahwa cerita itu sebenarnya menjelaskan tentang diri kita. Dan diri kita semuanya, bukan hanya diri beliau. Beliau hanya pelakonnya saja, pemeran daripada apa yang ada pada cerita-cerita kisah kita masing-masing. Jadi mim itu merujuk kepada wadah, isi makan kalau kata istilah orang nahwu sorab itu. Jadi mim itu artinya Muhammad,
Muhammad itu artinya tempat, sesuatu yang membawa kepada sifat terpuji. Jadi Muhammad itu adalah tubuh badan jasad, di dalamnya itu ada sifat yang terpuji. Itu. Nah, sifat itulah yang disebut dengan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dia menuju kepada ruh. Seperti itu juga Rasulullah SAW. Seketika kita mengatakan, oh kami ini hanya melaksanakan sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi tidak ada. Yang ada sunnah Rasul. Rasul itu siapa dia? Dia yang datang daripada Allah menuju kita. Allah gaib, dia gaib, kita pun gaib. Nah, kita tidak gaib karena kita bertubuh. Nah, lalu bagaimana caranya kita mendengar suara beliau? Kata beliau, untuk melihat perbuatan beliau tidak mungkin. Makanya beliau diberi tubuh. Nah, di tubuh itulah terdengar suara beliau, kata beliau, dan kelihatan perbuatan beliau. Maka suara kata dan perbuatan itu sebenarnya adalah suara kata perbuatan Rasul yang nyata pada nabinya. Maka sunnah Nabi itu tidak ada, yang ada sunnah Rasul, saudaraku. Itu harus kita pahami. Termasuk apa yang saya sampaikan hari ini. Tubuh saya, badan saya, jasad saya tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada ruh. Contoh misalnya, kita akan melihat nih. Kita katakan mata yang melihat. Coba tutup telinga mata kita. Maaf, bukan telinga, mata kita. Tidak kelihatan. Kita katakan telinga itu yang mendengar. Coba tutup telinga kita. Tidak terdengar. Kita katakan lidah kita yang berbicara. Coba pegang mulut kita. Tidak bisa berbicara. Nah, dari data-data ini, dari pembuktian-pembuktian ini jelas bahwa mata itu hanya alat untuk melihat bagi ruh. Telinga juga adalah alat untuk mendengar bagi ruh. Lidah juga adalah alat untuk berbicara bagi ruh. Walaupun sejatinya ruh itu bisa melihat tanpa mata, sejatinya ruh itu bisa mendengar tanpa telinga, sejatinya ruh itu bisa berkata-kata tanpa lidah. Buktinya, di hati kita sering bersuara, dia berkata-kata. Itulah yang kita kendalikan, saudaraku, dalam hidup dan kehidupan ini. Itu. Misalnya, kita melihat ada orang baik, dia memberikan kebaikannya kepada kita. Sedangkan hari ini adalah musim pencalekan atau pencalonan legislatif. Nah, ini Bapak izin kami sampai ke sini, mohon doa restunya. Ini ada kantong, dalamnya ada kain sarung, dalamnya juga ada amplop ada uang dan seterusnya. Mohon doakan kami. Di sini tidak berkata, tapi di sini dia berkata. Apa katanya? Nah, ini dia. Tadi tidak pernah kenal, sekarang sudah mulai kenal. Tadi tidak pernah silaturahmi, sekarang mulai silaturahmi. Tadi jarang bersedekah, kini sudah menghambur-hambur bersedekah. Nah, itu tidak terlepas di sini, tapi ada terasa di sini. Nah, inilah yang membuktikan bahwa yang melihat di mata itu adalah ruh, yang mendengar di telinga itu adalah ruh, yang berkata-kata di lidah itu adalah ruh. Nah, di situ bisa kita buktikan. Jadi kajian agama ini bukan hanya omong kosong, tapi fardu ain, nyata dianya. Nah, kembali kita cerita Musa tadi. Jadi mim itu adalah Muhammad, artinya orang yang membawa sifat, dia menuju kepada tubuh kita. Nah, sedangkan di dalam tubuh itu ada yang dia bawa, yaitu ruh. Ruh itu turunan Muhammad. Nah, Muhammad itu adalah sifat, tentu anaknya juga sifat. Loh, kenapa Pak Abu Fikri dikatakan bahwa ruh itu anaknya Muhammad? Iya, karena beliau pernah bersabda, ana abaul arwah wa Adam abul bashar. Aku bapak ruh, Adam itu bapak tubuh. Adam itu bapak tubuh. Tubuh Adam terbuat dari tanah, tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Itulah dia air sulbi tadi. Nah, ruh Adam, ruh kita sama. Anak atau turunannya Muhammad. Makanya beliau berkata, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Nah, dikuncilah kalimat ini dengan wawalidi wa mawalad, demi ayah dan demi anaknya. Siapa ayah? Ayah adalah beliau. Siapa anak? Yaitu ruh-ruh tadi. Semua ruh insan. Itulah saudara. Nah, kalau beliau adalah sifat, tentu kita adalah sifat. Pada beliau adalah sifat sidik amanat al-fatonah, pada kita juga ada sifat sidik amanat al-fatonah. Makanya mim itu adalah orang yang membawa sifat, itulah tubuh.
Sedangkan roh itu padanya ada sifat, itulah sifat. Maka ini Muhammad, sin itu sifat. Mim itu Muhammad, sin itu sifat. Waw apa itu? Nah, mim, waw, sin. Nah, mim, waw, sin disatukan oleh waw tadi. Waw itulah nyata daripada mim. Waw itulah nyata daripada mim. Mim itulah nyata daripada sin. Dalam bahasa kitanya, waw itu, ya, waw itulah tubuh badan jasad. Tempat nyatanya mim, orang yang membawa sifat ini, dia adalah jiwa pada hakikatnya. Sedangkan orang yang membawa sifat ini, atau yang namanya jiwa ini, tempat nyatanya sin tadi sifat. Jadi kalau boleh kita katakan di tubuh kita ini ada 3 lapis. Pertama kali roh, yang kedua jiwa, yang ketiga fisik. Nah, jadi fisik itulah yang wow, yang di dalamnya terdapat ruh, dalamnya terdapat jiwa. Nah, inilah makna pengertian Musa itu, saudaraku, dalam kajian ilmu harfun atau ilmu huruf. Nah, baik. Jadi dari sini jelas kalau cerita Nabi Musa itu, ya, cerita Musa, ya, kita tidak usah sebut beliau sebagai nabi dulu. Cerita Musa itu menceritakan sesuatu tentang diri kita. Nah, bagaimana kisah Musa? Nah, kita lihat. Seketika Musa itu belum dilahirkan, di situ sudah ada Fir'aun sebagai raja di raja, sebagai penguasa yang zolim, kasar, kejam, sadis. Nah, jangan pernah kita berkata bahwa dia tidak kenal Tuhan. Ya, jangan pernah kita berkata dia tidak pernah kenal Rasul. Karena dia kenal Tuhan lah, karena dia kenal Rasul lah, maka dia pengen jadi Tuhan itu, saudaraku. Itu sama dengan iblis. Kita kata dia adalah musuh Allah, laknatullah, padahal dia lebih tahu daripada kita tentang Allah, tentang Rasul. Bahkan beliau disebut al-muqarrabun, orang yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, itu. Jadi tidak bisa kita main-main dengan Fir'aun, tidak bisa kita main-main dengan iblis atau syaitan yang kita katakan selama ini. Nah, jadi Fir'aun ini dia punya peraturan. Nah, peraturannya bagi Bani Israel, bagi keturunan Nabi Yakub yang terdiri dari 12 suku ini, kalau ada dia melahirkan anak laki-laki, bunuh. Ada melahirkan anak laki-laki, bunuh. Itu. Nah, kenapa beliau sampai berkata seperti itu, menginstruksikan seperti itu? Karena beliau pernah bermimpi seorang laki-laki dari Bani Israel itu membakar istananya beliau. Hancur semuanya. Nah, beliau tanyakan kepada ahli nujum. Ahli nujum itu ahli perbintangan. Ahli tentang alam yang tinggi. Ahli tentang dunia yang keenam. Jadi walaupun dia pengikut Fir'aun, tapi mereka mengerti dunia yang keenam. Mereka juga bisa melihat lembaran-lembaran takdir di alam semesta sana. Apa kata mereka ahli nujum tadi? Wah, ini baginda nanti akan ada laki-laki, ya, dari bangsa Bani Israel ini yang akan menghancurkan baginda dan kerajaan baginda. Jadi bagaimana kelanjutannya, kata Fir'aun? Ya, kita harus merazia perempuan-perempuan hamil yang ada di kalangan Bani Israel ini. Kalau ada laki-laki yang lahir, dibunuh. Karena yang kita lihat di situ adalah laki-laki, bukan perempuan. Nah, dalam sejarah itu, sejak saat itulah Fir'aun menginstruksikan kepada semua bangsanya, semua kaumnya, semua rakyatnya, hati-hati terhadap Bani Israel. Terutama bagi Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki. Kalau ketahuan, informasikan, langsung kita bunuh. Kita lenyapkan dia. Nah, itu sudah menjadikan maklumat oleh Fir'aun bagi masyarakat waktu itu. Maka sudah diadakan razia dari rumah ke rumah. Ibu-ibu hamil didata, dicatat nama-namanya, diawasi kelahirannya, diawasi. Nah, kebenaran istri Imron, ibu Nabi Musa itu sedang hamil. Nah, oleh Imron dikatakan, kamu tidak usah keluar-keluar.
supaya jangan kelihatan hamil. Nah, atas pertolongan Allah dan Rasul, ibu Nabi Musa itu walaupun dia hamil tidak nampak seperti hamil. Artinya tidak terlalu membuncit lah begitu. Tapi ada. Nah, akhirnya ibu Nabi Musa tidak sering keluar. Kalau bukan yang penting, itu pun juga kalau keluar. Ya, perempuan-perempuan itu kan memakai baju longgar. Tidak terlalu kelihatan lah dia. Namun isu tetap berkembang. Ada cerita bahwa istri Imron itu juga sedang hamil. Maka dia pun diawasi. Diawasi dia. Singkat cerita, ibu Musa pun melahirkan. Nah, dikarenakan istri ibu Musa tadi dia hamil tidak terlalu nampak, di samping dia pakai baju longgar tadi, maka itu lewat itu, terlepaskan daripada razia. Namun lama kelamaan para pengawas tadi, ya masa tidak lahir ini anak ibu ini? Coba kita cek. Nah, sewaktu dicek, dipelajari, ya ternyata ibu Musa itu ya tidak hamil lagi. Ya kenapa tidak hamil lagi? Karena Musanya sudah lahir. Nah, akhirnya digeledahlah si isi rumah. Disuruh dia mengaku, mana anakmu? Dia bilang, aku tidak pernah hamil. Aku tidak pernah melahirkan. Dalam bahasa mereka. Dalam bahasa khiasan. Dalam bahasa strategi. Jadi kita jangan sampai mengartikan, oh berarti ibu Musa itu berbohong. Ingat, berbohong itu adalah menyengaja untuk mengelabui orang lain demi kepentingan keuntungan pribadi. Tetapi kalau untuk keuntungan, kalau itu untuk kebenaran, ya kebenaran Allah dan Rasul untuk umat dan kaum, itu bukan bohong namanya, tapi strategi. Jadi waktu itu ibu Musa berstrategi, saudaraku. Ya strateginya seperti itu. Namun tidak luput daripada perjuangan-perjuangan juga. Nah, perjuangannya bagaimana? Nah, itu tadi. Seketika para pasukan Fir'aun hendak merazia rumah Imron, ayahnya Musa, itu Musa diletakkan di dalam sebuah, kalau di situ bukan kuali namanya, semacam tempat masak, tapi seperti gentong itu. Nah, di bawahnya dinyalakan api, di dalamnya diletakkan suatu tempat sehingga Musa tidak terlalu panas. Di dalam gentong itulah Musa diletakkan sehingga rumah dirazia. Ya Musanya tidak berbunyi-bunyi, tidak nangis-nangis dia. Nah, setelah dirazia tidak ketemu, maka mereka berpikir bagaimana mungkin ya. Ya dikatakan dia ini hamil, memang dia perutnya tidak terlalu buncit. Apalagi dia pakai baju longgar. Nah, disinilah letak pertolongan Allah Rasul kepada ibu Musa. Dia tidak terlalu buncit, seketika dia menggunakan baju longgar, dia seperti datar-datar saja, padahal pada saat itu dia sedang hamil tentang Musa. Dia sedang menghamili jasad Musa. Nah, singkat cerita setelah semua itu berlalu, pergi, maka Musa pun dikeluarkan oleh ayahnya dari kentong tadi. Dikeluarkan. Nah, saat itu mereka bertanya, ayah Musa bertanya kepada ibu Musa, jalan apa lagi yang tidak kita tempuh? Maka ibu Musa memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah di sini, meminta petunjuk apa langkah berikutnya. Maka ditunjukkanlah oleh Allah suatu petunjuk yang sangat tidak masuk akal juga sebenarnya. Apa perintahnya? Nah, coba baca di Al-Quran itu. Kami wahyukan kepada ibu Musa. Nah, pengertian wahyu di sini tidak sama dengan wahyu kepada Nabi dan Rasul ya. Tapi kami isyaratkan ke dalam batin ibu Musa supaya Musa itu diletakkan dalam buayan semacam perahu kecil. Nah, diletakkanlah situ kasur, bantal, letakkan Musa di atas itu, kemudian diselimuti. Lalu hanyutkanlah di sungai Nil. Nah, itu. Hanyutkanlah di sungai Nil. Nah, singkat cerita, kata Imron ya tidak ada jalan lain kecuali itu. Nah, bayangkan saudaraku, bagaimanakah perasaan seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, ya, seorang kakak. Karena Musa ini kan punya kakak perempuan. Kalau saya tidak salah namanya itu Maryam. Nah, jadi dihanyutkan. Seketika dihanyutkan, dia berjalanlah dia menelusuri sungai Nil.
Musa tadi. Berjalan dia. Perjalanan daripada perahu kecilnya Musa tadi itu diikuti oleh kakak perempuannya. Dilihatnya dari jauh. Akhirnya sampailah dia di dekat istana Firaun. Di belakang istana itu ada tempat pemandian permaisuri istri Firaun yang bernama Aisyah. Nah, kebenaran waktu itu mereka sedang mandi-mandi. Aisyah itu dengan dayang-dayangnya sedang mandi. Nah, dari kejauhan dia melihat ada perahu kecil dalam bentuk buayan tersangkut dan barangnya bagus. Apa kata istri Firaun kepada dayang-dayangnya? Coba kalian itu ada buayan itu, ada semacam perahu kecil nyangkut di dahan-dahan kecil yang ada di pinggir sungai. Coba ambil, bawa sini. Akhirnya perempuan-perempuan itu berjalan, berenang, mengambil buayan tadi. Pas dia lihat, Masya Allah, di dalamnya ada seorang bayi yang putih montok, indah tampan, tersenyum lagi, sehingga menjadikan para dayang-dayang tertarik, didorongnya ke pinggir sungai, dipersembahkan kepada Aisyah. Ini dia yang ada di dalam perahu kecil tadi. Pas dilihat oleh Aisyah, tiba-tiba Aisyah tertarik kepada anak itu. Nah, jadi seketika dia tarik, maka dia pengen memilikinya, dia bawa pulang. Dia laporkan kepada suaminya Firaun. Apa kata Firaun? Ini pasti anaknya Bani Israel. Kalau bukan anak Bani Israel, tidak mungkin seorang ayah, seorang ibu tega menghanyutkan putranya di sini. Tidak mungkin. Pasti anak Bani Israel. Namun segagah-gagahnya laki-laki, sehebat-hebatnya laki-laki, seganas-ganas laki-laki, dia tidak mampu mengalahkan perempuan. Dengan senyuman manis, belayan dan kelembutan Aisyah, dia merayu suaminya supaya jangan membunuh anak ini, karena aku sangat sayang kepadanya, sangat cinta kepadanya. Cobalah lihat Kakanda, matanya, senyumannya, geraknya. Itu. Wah, kalau anak bayi kan Pak Abu pikir kan tidak bisa senyum. Ya, itu kita. Kalau Musa bisa. Bahkan Rasulullah juga lahirnya langsung terkitan, dia tidak pakai menteri, tidak pakai dokter. Kalau kita apa? Dibawa ke puskesmas dulu, dibawa ke dokter dulu, baru bersunat kita. Kalau dia tidak. Nah, itu jangan dipersoalkan. Gampang bagi Allah. Sudah. Nah, jadi iyalah kalau begitu. Tapi kamu jaga saja. Jangan sampai ini adalah yang aku takut selama ini. Oh, yakin ya Kakanda. Aku akan didik dia untuk dia seperti itu. Nah, udahlah, jadilah Musa sebagai anak pungutnya Firaun. Nah, yang jadi masalah lagi adalah seketika Musa ini kan mau makan, mau minum, sedangkan dia masih bayi. Mau makan nasi belum bisa, makan gendum pun belum bisa. Makan ayam belum bisa, makan daging belum bisa, semuanya belum bisa. Akhirnya berkatalah Aisyah, Kakanda, bagaimana ini caranya? Ini si bayi ini kan mau minum, mau menyusu. Coba buatlah sebuah sayembara bagi ibu-ibu yang punya air susu. Silakan mendaftar ke istana. Siapa yang punya susu, kemudian bisa diminum oleh bayi angkatnya ini, akan diberikan upah. Akan diberikan gaji yang mahal. Nah, Firaun pun sudah terkait sayang kepada dia itu. Kepada Musa ini, udah mulai cinta dia, udah mulai kasih dia. Nah, kok dia bisa begitu? Nah, ini kuasanya Allah. Allah tuh gampang menjadikan kita benci kepada orang, gampang. Dan juga Allah tuh gampang menjadikan kita cinta kepada orang, gampang. Karena Allah itu adalah yang membolak-balikan hati hamba. Singkat cerita, maka ibu-ibu itu berdatangan, berbaris berjejer-jejer. Yang punya susu, merasa susunya besar, merasa airnya banyak di dalam, berharap dapat. Nah, sebagaimana berharapnya kita untuk menjadi pegawai negeri atau diterima dalam sebuah perusahaan sebagai karyawan pabrik, berjejer, persyaratan dibawa, ijazah macam-macam. Tapi kalau zaman Firaun enggak,
Yang punya susu ya silakan daftar itu. Yang tidak punya susu jangan, nanti tidak dapat. Gitu. Maka bagaimana seleksinya? Seleksinya jika anak ini mau menyusu dengan ibu itu, maka ibu itulah yang diambil sebagai ibu susu Musa. Tentu yang merasa bangga adalah orang yang paling di depan. Orang yang di depan sekali, pasti aku yang dapat. Nah, semua orang pengen di depan, karena sudah dipastikan. Anak-anak kecil itu tidak ngerti apa-apa dia, asal sudah dikasih susu itu ya dia mau menyusu, begitu. Logikanya begitu ya. Nah, jadi yang di depan ini sudah bangga, ini pasti aku yang dapat. Nah, yang nomor 2 pengen di depan juga tidak bisa. Bahkan terjadi sedikit keributan lah di sini. Kata pengawal Firaun, jangan ribut-ribut lah. Ini istana loh, bukan pasar ini. Nah, begitu. Singkat cerita, ibu pertama mencoba menyusukan Musa. Musa ogah, menolak, dia nangis. Jadi ibu tadi berkeinginan dia dapat karena gajinya besar. Nah, sudah itu tidak lulus. Ibu kedua, ibu ketiga. Nah, ibu Musa ini karena dia Bani Israel ya, karena orang katakanlah suku kelompok terasing tidak dihargai, dia paling belakang sekali. Tidak mungkin dia berada di depan sekali, tidak mungkin. Dia sabar menunggu. Dan dia berharap, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan akulah yang bisa, ya kan itu anakku. Itu. Jadi sebanyak itu ibu-ibu, sebanyak itu masyarakat menyaksikan, sebanyak itu pasukan menyaksikan, termasuk Firaun, satu pun tidak ada yang tahu kalau itu adalah ibu Musa. Ini hebatnya cara Allah menyembunyikan rahasia di tengah-tengah orang ramai, saudaraku. Maka tersembunyi dalam terang itu tidak aneh, dari dulu sudah ada itu. Yang disebutkan tersembunyi di dalam terang itu. Yang tidak enak itu takicuah di dalam tarang, kata orang Padang. Nah, itulah rombongan Firaun dan kawan-kawan serta semua masyarakat. Itu tertipu di dalam yang terang. Nah, lewat. Terakhir, nah Firaun berharap ini orang terakhir inilah yang memungkinkan Musa bisa minum, Musa bisa menyusu. Karena Musa ini udah lapar, udah nangis-nangis terus ini. Nah, akhirnya apa kata pengawal? Nah, kamu yang terakhir. Nah, ini Bani Israel ini. Kamu hina macam-macam, kamu budak kami, ikut sayembara pula. Ya syukur-syukur kamu terpilih. Nah, itu. Ya ibu Musa dia sabar, tambah sama berdoa. Seketika Musa dipegang oleh ibu Musa tadi. Langsung dia tenang, adem, berhenti nangis, disusukan. Langsung dia menyusu, saudaraku. Langsung dia menyusu. Nah, perhatikanlah pekerjaan Allah di sini. Perhatikan, saudaraku, bagaimana mungkin Musa itu bisa menolak semua ibu-ibu susu yang sudah datang kepadanya. Tetapi terakhir dia mau menyusu dengan perempuan terakhir dari Bani Israel. Nah, begitulah cara Allah mengatur rezeki, mengatur pendapatan, mengatur kedudukan bagi semua kita. Jadi tidak usah kita tergopoh-gopoh, memaksakan diri untuk mencapai sesuatu yang kita maksud. Kalau itu memang milik kita, pasti menjadi milik kita. Kalau tidak, tetap tidak akan dapat untuk kita. Tidak. Tapi jangan lupa, berusaha itu penting. Cobalah seandainya ibu Musa tidak datang. Tidak ada usaha. Tidak akan ketemu dengan Musa. Tidak akan dapat dia bagian itu. Jadi ketetapan memang di tangan Allah, ya, keputusan juga di tangan Allah, tapi usaha tetap berjalan. Akhirnya Musa dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya. Maka jadilah istri Imron tadi, ibu Musa tadi, tinggal di dalam istana. Sudahlah bertemu lagi dengan anak kandungnya, dia digaji, dia dilindungi, dia diberikan martabat yang tinggi karena dia orang istana. Nah, begitulah cara Allah dan Rasul menciptakan sebuah skenario yang harus kita pahami pengertian skenario itu, saudara. Nah, jadi di situ istri Firaun melihat kekasaran, kejamnya Firaun, pasukan-pasukannya
cara dia menghancurkan musuh, membantai lawan, memperbudak Bani Israel dijadikan budak, benar-benar budak. Semua pekerjaan kasar itu Bani Israel semua melakukan. Upah kecil, kadang-kadang makan kurang, dihinakan habis-habisan, diinjek-injek betul. Di situ Ibu Musa melihat. Ibu Musa berharap nanti putranya inilah yang akan menggantikan Fir'aun, yang akan membebaskan semua kaum Bani Israel. Tapi bagaimana mungkin Fir'aun bisa digantikan? Dialah raja di raja yang kukuh, yang tidak mau digantikan oleh siapapun. Bahkan dia memerintahkan kepada semua bangsanya ya untuk menyembah dia, untuk tunduk kepada dia. Dan dia juga punya ahli-ahli sihir, karena Fir'aun itulah memiliki ilmu yang sangat tinggi tentang kebatinan, saudara. Kebatinan tingkat tinggi. Jadi para ahli-ahli sihir itu dia yang mengajarkan itu. Nanti Anda akan lihat seketika ahli sihir tadi tunduk kepada Musa, ikut Tuhannya Musa dan Harun. Nah, waktu itulah lihat apa yang dikatakan oleh Fir'aun. Adakah kalian berani tunduk sujud kepada Tuhan Musa tanpa aku perintahkan? Sedangkan aku telah mengajarkan kepada kamu bagaimana tentang ilmu-ilmu sihir. Nah, itu kehebatan Fir'aun. Tapi kita tidak bercerita itu. Kita kembali kepada cerita Musa tadi. Nah, mari kita lihat sebuah firman Allah yang dinyatakan oleh Rasul yang tertuang pada kitab ini, yaitu ayat 49 dan ayat 50. Di sini ada tertulis, wa iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Itu ayat 49. Ayat 50 berbunyi sebagai berikut. Wa iz farakna bikum bahro fa anjaynakum wa akhraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dan ingatlah. Jadi Allah itu berkata, Muhammad menyampaikan kepada semua kita, ada kalimat dan ingatlah. Untuk apa Allah dan Rasul menyuruh kita mengingat? Untuk apa? Wah, itu bukan untuk kita, Pak Abu Fikri, itu untuk Muhammad itu. Oke lah, untuk Muhammad, tidak apa-apa. Dan ingatlah wahai Muhammad. Nah, berarti Muhammad pernah melihat, pernah mendengar, pernah berada pada posisi kejadian. Maka Allah berkata seperti itu kepada beliau. Nah, ini justru memperkuat dalil kejadian ini malah. Benarlah Muhammad itu terdahulu dijadikan, tapi terakhir dizohirkan. Buktinya Allah ngomong seperti itu. Nah, tetapi kenyataan ini Muhammad yang menyampaikan kepada kaum, termasuk pada kita. Nah, inilah alasannya kenapa saya katakan bahwa kita dahulu melihat segala sesuatu yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, bahkan kita menyaksikan, kita saksi sejarah, saudaraku. Itu. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang tinggi, yaitu Baitullah Hakikat. Al-A'raf, kalau kata Al-Quran surat 7 itu. Nah, di situ kita melihat kejadian itu. Nah, kembali terulang lagi kalimat wa'iz di sini. Ya, baik, kita lanjut. Wa'iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan ingatlah seketika kami menyelamatkan kalian semuanya daripada siksaan Fir'aun dengan azab yang sangat besar. Nah, itu disuruh mengingat seketika Fir'aun menyiksa, mengazab kita dengan azab yang besar. Bagaimana bentuk azabnya? Dia membiarkan hidup anak-anak perempuan, tentu perempuan kita, dan membunuh anak-anak laki-laki seperti yang saya ceritakan tadi. Itu. Nah, sesungguhnya itu adalah bala daripada Tuhanmu yang maha besar. Kan begitu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan kejadian itu adalah bala daripada Tuhanmu yang maha besar. Jadi Allah itu menimpakan bala kepada kita dalam bentuk Fir'aun tadi membunuh anak laki-laki kita,
dan membiarkan hidup anak perempuan kita. Nah, ini kan kisah Nabi Musa ini. Lalu bagaimana kita tarik kejadian ini kepada diri kita? Nah, caranya adalah kita tanyakan siapa itu Firaun. Firaun itu Fara. Sifatnya. Nah, jangan ingat Firaunnya, sifatnya bagaimana? Mengangkat diri sebagai Tuhan. Ya. Kejam, sadis. Mengikuti hawa nafsu dunia syaitan. Punya 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Mengatakan diri sebagai Tuhan. Muncul sifat benci, dendam, dan menghancurkan pada siapa saja menjadi lawan. Itulah Firaun. Itulah Taghut. Itulah gelap. Adakah itu pada kita? Ada. Ada. Firaun itu adalah Taghut. Taghut itu adalah gelap. Gelap itu ada pada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul berkata, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nah, itu dia. Allah itulah wali, penolong orang beriman, mengeluarkan orang beriman itu dari gelap kepada terang. Bagaimana Allah mengeluarkannya? Tentu melalui Rasul. Itulah Muhammad tadi. Ini bukan cerita fisik. Muhammad gaib. Itu. Nah, inilah processing di mana Muhammad berkata, "Ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fatta'tunani." Keluarlah kamu dari batang tubuhmu dan hukumku serta suruhku, maka kamu bertemulah dengan aku. Ya, keluarlah kamu dari batang tubuhmu, hukumku dan suruhku, maka kamu bertemu dengan aku. Artinya ditunggu oleh Allah dan Rasul. Di tempat dia menunggu. Inilah alasannya kenapa Muhammad berkata, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Ikut aku. Nah, kenapa kalimatnya ikut aku? Karena Muhammad tidak mungkin lama-lama menunggu kita di dunia ini. Cuma 63 tahun dia cuma menunggu kita di dunia ini. Mulai dari tahun 571 ya. Mulai daripada 12 Rabiul Awal, hari Senin itu. Tahun 571, dia mulai menunggu kita. Apakah kita sudah lahir? Belum. Tapi 63 tahun cuman usianya di atas bumi ini, dia kembali kepada Tuhan. Tubuhnya ditanam ya, dikubur di Madinah, tapi dia dalam tubuh, ya katakanlah ruhnya ya, katakanlah begitu, kembali ke tempat semula. Makanya Muhammad ini ya bukan untuk orang Arab waktu itu saja, tapi juga untuk kita hari ini. Makanya kalimatnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikut aku. Di zaman beliau hidup bersama sahabat, bahasanya sederhana. Tapi di zaman kita hari ini tidak sederhana. Akan timbul pertanyaan, kemana kami ikut engkau, hai Rasulullah? Sedangkan engkau sudah mati. Dijawab oleh beliau melalui akal fikir kita. Yang mati bukan beliau, tapi tubuhnya. Ini yang tidak terjangkau oleh kaum ulama di akhir zaman. Dikatakannya Muhammad sudah mati. Salahkah itu? Tidak salah. Yang mati itu benar, tapi tubuhnya. Yang di dalam tubuh, matikah dia? Jawabnya tidak. Kalau ruh itu mati, bagaimana mungkin kita bersolawat kepada beliau? Tidak bisa. Dalam bahasa lainnya, bagaimana mungkin kita bisa berhubungan kepada beliau? Tidak bisa. Nah, bagaimana mungkin pula beliau bisa memberikan syafaat kepada kita? Tidak bisa, karena sudah mati tadi, kata sebagian ulama. Begitu cara kita berpikir. Nah, ternyata beliau sudah pergi. Kemana? Kembali ke tempat semula. Nah, itu yang saya katakan tadi. Itulah processing Allah dan Rasul, caranya dia mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Jadi Fir'aun itu adalah Taghut. Taghut itulah alam yang gelap. Dia ada dalam dada kita, saudaraku. Itu. Apa wujudnya? Sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 4 sifat digabung, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Itulah Fir'aun. Itulah Taghut, itulah gelap. Nah,
beradalah kita di dalamnya. Nah, keberadaan kita di dalamnya itu bukan kita tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di situ, tidak. Memang ditanamkan Allah ke dalamnya itu. Ditanamkan Allah ke dalamnya itu. Coba perhatikan surah At-Tin itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Falhum ajrun khairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakim. Sungguh kami jadikan insan itulah nama lain pada ruh. Ya, itu nama lain pada ruh ketika dia sudah terpari sebenarnya kan. Tapi sejatinya Allah bercerita tentang ruh itu. Nah, sebaik-baik kejadian. Bagaimana tidak baik? Yang menjadikannya Allah, Muhammad asalnya, mukmin namanya. Allah Nur, Muhammad adalah Nur, dia juga adalah Nur. Dia adalah Nur Muhammad, Muhammad adalah Nurnya Allah. Sebaik-baik kejadian di dalam itu hakikat. Sumaradnahu asfala safili. Kemudian ditanamkan dia, dipari dia ke tempat yang rendah, asfal. Asfal itu kalau bahasa kita tuh jalan raya itu, nah yang hitam yang diinjek-injek itu. Ditanamlah dia di situ. Nah, asfal inilah bahasa lain menunjukkan Fir'aun itu. Tagut itu, alam yang gelap itu warna hitam, saudaraku. Nah, di sana kita dipari, ditanamkan. Ya tentu kita akan hitam selama-lamanya. Akan gelap selama-lamanya, akan terjajah oleh Firaun selama-lamanya. Makanya dikatakan oleh Allah Rasul, ilal ladzina amanu, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Ilal ladzina amanu, ya, orang beriman itu, ruh itu dikatakan mukmin kalau dia berhadapan dengan Allah dan Rasul. Kapan? Seketika dia beramal soleh, melakukan soleh. Soleh itu sholat, saudaraku. Nah, sholat inilah processing ukhruju ani ajsamikum fatatunani. Dia mi'raj kepada Tuhannya. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu saat naik martabatnya si mukmin dari lembah yang hitam gelap ini kepada yang terang. Nah, dimulailah kodenya dari in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni tadi, Ali Imran ayat 31. Baik Pak Abu Fikri, sangat berbahaya sekali itu. Jika kamu memang mencintai Allah, ikutlah aku. Supaya apa? Supaya kamu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, supaya dosa-dosamu diampuni. Nah, berarti kalau tidak ikut beliau, kita tidak dicintai oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah, tidak dikasih oleh Allah. Cuman merasa dicintai, merasa disayangi, merasa dikasihi karena kita melaksanakan ibadah ritual yang berbentuk syariat saja, belum hakikatnya. Loh, kenapa bahasanya seperti itu Pak Abu Fikri? Ya dalam hidup ini kan harus sepasang. Ada syariat, ada hakikat. Ada hakikat, ada syariat. Ada kulit, ada isi. Seketika kita beli duren, kita bayar, ya, tahu-tahu duren tadi dikupas oleh tukang jual. Diambilnya isinya, kemudian kulitnya dibungkusnya dikasih sama kita. Mau enggak kita? Mau enggak kita? Enggak mau, marah kita. Aku ini bukan beli kulit duren loh. Aku ini mahal loh bayarnya, 100.000 loh satu buah. Kok kulit duren? Kalau kulit duren itu banyak di sampah sana. Mana isinya? Sini. Wah, emosi kita. Kamu ini membodoh-bodohi saya. Nah, logikanya begitu saudara. Bayangkan. Nah, memang itu tidak mungkin terjadi lah. Kita beli duren, tahu-tahu dikupas oleh tukang duren, isinya diambil, kasihnya kulit kita. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, pasti kita marah. Nah, inilah selamanya yang kita lakukan. Kita beribadah dengan ibadah syariat saja, kita beribadah dengan kulit saja, sama dengan kita membeli kulit duren saudara, sementara isinya diambil oleh orang itu. Maukah kita? Ya tidak maulah. Semestinya kita berpikir itu saudaraku. Kalau hanya sekadar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita masuk surga. Alangkah mudahnya mengucap saja bisa masuk surga.
Alangkah mudahnya berkata saja bisa merasakan bahagia dan tentram yang disebut dengan surga. Alangkah mudahnya. Diri kelas sholat. Ya kita lakukan cuma sembahyang, tegak, rukuk, sujud, duduk. Sebenarnya pemikiran kita, perasaan kita, ingatan kita sudah kemana-mana. Alangkah mudahnya semua itu. Berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Mulut kasar keluar juga, kata kasar keluar juga, maksiat jalan terus. Alangkah mudahnya. Berzakat kita keluar uang karena kita kaya raya, tidak punya uang bagaimana? Haji ke Baitullah, uang banyak, harta banyak, pergi berkali-kali, ya tidak punya uang bagaimana? Itu kulit semua. Kulit semua. Kalau Anda beli durian, tolonglah jangan membeli kulit saja, saudaraku. Anda membeli durian itu artinya ya kulit, ya isi. Isi itu tidak akan sempurna tanpa kulit. Kulit juga tidak akan sempurna tanpa isi. Bagaimana mungkin isi itu akan ada tanpa kulit? Belum pernah kita melihat di mana-mana durian itu tergantung tuh isinya semua tergantung. Tidak ada, pasti kulitnya yang kita lihat. Kulitnya yang tergantung itu, tapi yakin kita dalamnya ada pasti isi. Itu syariat. Sedangkan isi itu adalah hakikat. Isi durian itu hakikat. Rasa durian apa? Rasa durian bukan hakikat tapi i'tiqad. Seketika kita mau makan durian, benarkah kulit durian itu yang durian? Bukan. Yang berduri itu adalah kulitnya, dibuang. Itu duriannya Pak Bu Fikri. Benarkah itu durian? Bukan. Itu daging durian. Untuk tahu apa itu durian, coba ambil durian, letakkan di lidah. Terasa. Nah, itulah durian. Ternyata durian itu terletak di i'tiqad, saudara, bukan di hakikat. Lah, kalau kita masih berjalan di syariat, berarti masih jauh. Kita harus ke hakikat. Sudah sampai di hakikat, masih jauh. Kita harus masuk ke i'tiqad. Barulah terasa sifatnya Allah itu. Karena zat mengadakan sifat. Sifat menyatakan zat, terasa dianya. Begitu, saudaraku. Nah, kembalilah kita kepada cerita tadi. Jadi, in kuntum tuhibunullah fatabi'u tadi, kita ikut beliau. Di mana beliau sekarang? Beliau sudah kembali ke tempat semula. Apa itu tempat semula? Ya negeri semula. Negeri Bakkah. Ingat, bukan Mekah. Negeri Bakkah. Kalau Mekah, ya jangankan beliau, badannya aja tidak ada di Mekah. Ceklah itu. Badannya ada di Madinah. Makanya dikatakan la uqsimu bihazal balad wa anta hilum fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau Muhammad tetap di dalam negeri ini. Di dalam negeri. Timbul pertanyaan, negeri yang mana? Tidak ketemu di dunia ini. Karena dia memang bukan di dunia ini, negeri itu. Yaitu di luar seantero alam. Itu yang pernah saya ceritakan dulu. Nah, intinya kisah ini, cerita ini, sholat itulah momentum kita keluar dari gelap kepada terang, saudaraku. Saya tidak akan uraikan lagi cerita-cerita yang tadi itu, karena kita kan sudah sering menceritakan itu. Jadi sholat itulah processing saat kita keluar dari gelap kepada terang. Itu. Jadi Bani Israel, anak-anak ini perjalankan di malam hari. Anak-anak ini perjalankan di dalam 3 kegelapan ini. Kegelapan dunia, kegelapan tubuh, kegelapan hati. Untuk dia dikeluarkan dari sini, hanya mim waw sin yang bisa mengeluarkannya. Hanya orang yang bersifat dengan sifat Muhammad yang bisa mengeluarkannya. Yaitu Allah sendiri yang nyata pada Muhammad. Yaitu Muhammad yang nyata ianya pada orang yang bersifat dengan sifat Muhammad. Itulah Musa namanya. Dan itu pun juga adalah nama kita, saudaraku. Mim waw sin tadi. Hanya dia yang bisa mengeluarkan ini. Berjalan kepada Muhammad tadi. Yang Muhammad itu serta Allah. Nah, inilah kejadiannya. Pada ayat berikut tadi. Wa isfarakna bikumul bahro. Wa anjainakum. Wa akhrajna ala fir'auna. Wa antum tanzurun. Dan ingatlah
seketika kami belah laut merah itu untuk kamu. Ya, kami belah laut merah itu untuk kamu, dan kami tenggelamkan Firaun di dalam laut itu sedangkan kamu menyaksikannya. Nah, inilah processing seketika roh tadi, mukmin tadi, anak yang diperjalankan dari alam yang gelap tadi, dia keluar dari gelap kepada terang melalui laut merah. Hati sudah merah, tubuh berdarah-darah, alam dunia pun merah karena apinya. Lewatlah kita di situ. So, dibelah laut merah di hati, laut merah di tubuh, laut merah di dunia ini. Hati warnanya memang merah, tubuh merah karena darahnya, alam ini merah karena apinya, saudaraku. Itu hanya orang bersifat dengan sifat Muhammad yang bisa keluar. Mim wausin tadi, menuju kepada mim wausin dalam artian Muhammad sejati yang ianya serta Allah. Itulah processing sholat. Nah, ingatlah itu. Seketika aku belah laut merah itu untuk kamu, kami keluarkan kamu daripadanya. Kan jelas terasa oleh kita waktu kita sholat, kan terasa itu kita keluar itu. Hati yang berkecamuk, sifat yang 17 tadi kita tinggalkan, kebutuhan tubuh itu, masalah makan, minum, pakaian kita tinggalkan, persoalan dunia kita tinggalkan, kita hadir di depan Allah Rasul di Baitullah. Kan terasa. Itu yang disebut wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikannya. Karena dia terdengar, terlihat, terasa, dan merasa diri. Nah, itu. Nah, kita dikeluarkan, terasa. Itulah processingnya itu. Dari gelap kepada terang. Itulah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wallazina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Orang kafir itu, orang ingkar itu, walinya itulah taghut. Itulah Fir'aun, itulah gelap, itulah walinya. Orang yang ingkar kepada Allah Rasul, orang yang dipanggil oleh Allah Rasul, dia tidak peduli. Hayya 'alas sholah, marilah bertemu dengan wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kemenangan kamu. Kemenangan yang pertama, kita keluar dari gelap kepada terang. Kemenangan yang kedua, kata sholawat itu artinya berhubungan, saudaraku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkan aku kepada Muhammad. Dan juga Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Di tempat itu. Itu prosesinya sholat, saudaraku. Nah, disitulah kita mendapat syafaat. Atau obat, atau penawar. Yang sifatnya, yang kenyataannya, yang perilakunya adalah disitu dicabut penyakit hati dalam dada kita. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasul kepada sahabat, hingga kita hari ini ada pada surah Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam. Di situ ku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Di sini air Zam-Zam, di sono air Al-Kausar. Di hadapan Allah Rasul itu adalah air kehidupan. Saya ulangi lagi, di sini air Zam-Zam, di sana air Al-Kausar, air kehidupan di hadapan Allah dan Rasul. Itulah cahaya, saudaraku. Di situ dicabut penyakit hati. Itu yang syafaat tuh hari ini. Obat tuh hari ini. Kalau tidak diobat hari ini, kita penyakitan, saudaraku. Fi qulubihim maradum, di hati itu ada penyakit. Kalau tidak dicabut-cabut, tidak dikeluarkan, tidak dibersihkan, fazadahumullahu marad, dia akan merambah ke fisik. Itu makanya kita sering sakit, sering mengeluh, banyak keluhan kita ini. Tidak bentuk kemungkinan semua itu adalah bermula dari hati yang kotor. Hati tidak bersih, hati yang berpenyakit. Karena tidak dicabut-cabut oleh Allah dan Rasul. Dia sholat tapi dia sembahyang. Bukan sholat. Dia tegak rukuk sujud duduk tapi hatinya kemana-mana. Itu makanya gagal mereka itu bertemu Allah Rasul. Gagal mereka itu mendapat syafaat Allah Rasul. Jangan kiamat nanti, susah. Tapi Pak Abu Fikri kan ada hadisnya itu. Di hari kiamat, di situ tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah dan Rasul. Atau Allah melalui Muhammad. Benarkah itu? Itu jawabnya benar. Tapi pahami itu. Pengertian kiamah itu adalah asal katanya kum. Nah, kiamah itu kum artinya berdiri.
Diri yang sebenarnya diri itu didirikan di tempat pendirian selamat. Itulah sholat. Makanya wa aqimis sholah. Bukan. Wasta'inu bis sobri washolah. Innaha lakabirah ilal khosyi'in. Meminta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sangat berat. Pertama kita harus tahu siapa Allah, siapa sabar, bagaimana sholat. Dan itu mudah bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Nah, allazina yazununa mulakrobihim wa anhum ilahi roji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang mempunyai keyakinan. Dia yakin dengan rasa dirinya, dengan persangka dirinya, bahwa dia bertemu dengan Tuhan di tempat itu. Disitulah mereka kembali kepada pangkal awal mereka berasal. Itulah kiamah, saudaraku. Jangan ditunggu hancur langit, hancur bumi dan semuanya. Itu pergantian alam namanya. Kiamah itu sudah terjadi hari ini. Itulah sholat yang khusyuk, itu kiamah. Itu yaumil akhir. Makanya Malik Yaumiddin, raja di hari agama, itu Muhammad. Begitu cara memahaminya, saudaraku. Nah, mereka yang kafir tadi, ingkar kepada Allah dan Rasul, taat kepada Fir'aun, kepada Tagut, kepada kegelapan, kepada 17 sifat tadi, tidak bisa mereka itu ke sana. Pasti ditarik lagi ke dalam, diajak lagi ngurusi penyakit hati, diajak lagi mengurus kebutuhan tubuh badan jasad, diajak lagi mengurus masalah dunia, pasti begitu. Ayat ini dimaksudkan oleh Allah bahwasanya allazina kafaru awliyahum taghut tadi. Orang kafir, orang ingkar, orang yang tidak mau ikut prosedur Allah dan Rasul, ya walinya itu taghut, yaitu Fir'aun tadi, kegelapan tadi. Makanya kalau dia sholat, dia sembahyang tidak sampai-sampai, dibawa turun ke dalam hati, maka dalam sholat dia berpenyakit hati, marah kepada si A, si B, benci kepada si A, si B. Tidak ada masalah itu, masalah tubuh badan jasad, masalah makan minum, pakaian, tempat kendaraan, rumah yang dipikirkannya. Tidak masalah itu, ya dia keluar, masalah tahta, harta wanita dipikirkannya. Ditarik ke bawah terus oleh si Taghut tadi, oleh Fir'aun tadi, oleh alam yang gelap tadi. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran surat Al-Alaq, Aro'aita allazi yanha abdan iza sholah. Adakah kamu melihat orang yang menghambat hamba bertemu dengan Tuhannya dalam sholat? Adakah kamu melihat? Jawabnya tidak ada, tidak terlihat, tetapi terasa. Itulah yang kita rasakan seketika kita angkat takbir Allahu Akbar, kita lipat tangan, kita mulai membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan seterusnya tadi. Ada yang membawa kita, menarik kita keluar sholat itu, saudaraku. Ada, terasa dianya, tapi tidak terlihat. Nah, inilah perjuangan, inilah perperangan antara kita dengan kaum Fir'aun tadi, Taghut tadi, kegelapan tadi, 17 sifat tadi. Diminta kita menang di sini. Makanya hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Di sini kamu menang. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di sini tempatnya itu. Kamu sembah Tuhan di sini. Di rumah ini, di Baitullah Hakikat. Syariatnya adalah Masjidil Haram. Tandanya adalah Ka'bah. Ambil sebagian makam Ibrahim, di situlah kamu tegak. Ruku dulu, itidal, sujud, di situ kami bersuara di Allahu Akbar sampai salam, saudara. Jangan kemana-mana. Ini pun masih syariat sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Itu sudah hebat kalau bisa kita laksanakan. Tuh. Nah, jangan kemana-mana lagi. Itu dalam rangka Allah dan Rasul memperjuangkan kita untuk keluar dari gelap kepada terang. Terasa betul dia menarik kita ke bawah. Itu terasa betul, saudaraku. Kita akan mengalami itu. Ini disebut fardu ain. Wajib nyata keadaan dan keberadaan kisah ini. Bukan omong kosong kita ini. Benar, saudaraku. Itu. Nah, jadi orang-orang kafir itu walinya Taghut. Dia tuh mengeluarkan kita dari nur kepada gelap. Mengeluarkan itu dalam artian itu menarik kita ke bawah, itu artinya. Itu yang terasa.
Maka dikatakan di situ oleh Allah dan Rasul, pada ayat ini dikatakan Fir'aun itu dia membunuh anak laki-laki kamu. Nah, anak laki-laki itu adalah muzakkar, zakara, zikir, ingatanmu itu dibunuhnya. Membiarkan hidup anak perempuanmu. Anisa'u itu perempuan, nasa'u itu lupa. Kelupaan ini yang dia hidupkan. Makanya dikatakan mereka membunuh anak laki-lakimu, muzakkarmu, zakaromu, ingatmu, tapi dia menghidupkan anisa'mu, nasa'un, lupamu. Kelupaan itu yang dihidupkan. Ingat ini saudaraku, bahwa proses kejadian Musa itu sampai hari terjadi pada kita, sampai detik ini. Ini pahamnya. Nah itu. Makanya Allah berkata, wala takunu kalazin nasullah. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Wa ansahum ala ampusahum. Ulaika umul ghafilun. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah dalam sholat, kita akan pelupa, saudara. Bahkan terhadap diri kita sendiri kita lupa. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tapi Pak Abu, kita ini kan sudah tua nih, memang pelupa. Benar, saya merasakan itu saudaraku. Kita letakkan kunci motor di sini, kunci mobil di sini, kunci apa lagi? Lupa, di mana tadi? Karena ingatan itu bukan milik kita. Tapi karena kita rajin mengingat Allah, sering mengingat Allah, maka Allah ingatkan, kuncimu di atas kulkas. Kunci motormu ada di tempat itu. Diingatkan kita. Makanya kita jangan sombong mentang-mentang ingatan kita jernih, ingatan kita tajam, itu pinjaman Allah. Bukan kita yang punya. Ya buktinya tadi. Kalau memang ingatan itu kita yang punya, seketika kita mendapatkan kunci, pasti kita tahu di mana tempatnya. Di mana letaknya. Kok bisa lupa? Ayo pakai ingatan itu. Tidak bisa kita pakai karena bukan kita yang punya. Allah yang punya. Seketika Allah pinjamkan ingatan itu, maka kita teringat, rupanya kunci motor itu ada di sana. Nah, begitu saja saudara-saudaraku. Dalam kajian ini menjelaskan bahwa 30 juz kitab Quran, 114 surat, 6.660 ayat adalah simbol yang mengajarkan kita, membawa kita kepada titik yang Allah Rasul harapkan, paham yang ada pada diri kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.